Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Kisah Para Rasul pasal 13. Teksnya ayat 13 sampai 31 dan sudah dibagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 13 sampai 14. Yohanes meninggalkan Paulus dan Barnabas dari Perga. Dan Paulus dan Barnabas tiba di Antioquia di Pisidia. Paragraf yang kedua, ayat 15 sampai 22, Paulus menjelaskan sejarah Israel dari Keluaran sampai Raja Daud. Paragraf yang ketiga, ayat 23 sampai 31, dia saksikan tentang Yesus sejak dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sampai bangkit dari mati. Kesimpulan hari ini, Yohanes meninggalkan mereka dari Perga di Pamfilia. Lalu ia kembali ke Yerusalem. Setelah itu, Paulus dan kawan-kawannya sampai di Antioquia di Pisidia. Mereka mencari rumah ibadat pada hari Sabat dan memberitakan Injil kasih karunia dengan fokus rencana Tuhan yang setia berdasarkan pada sejarah Israel dari Keluaran sampai Mazmur Raja Daud. Paulus berkata bahwa Tuhan ingin melakukan segala kehendaknya melalui Raja Daud dan Yesus datang sebagai keturunannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Hal yang Yesus dianiatnya, mati dan bangkit pun semuanya sesuai dengan nubuat nabi-nabi. Tentang ini masih ada banyak saksi yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Ajaran tentang Allah. Pertama, Allah memilih nenek moyang orang Yahudi dan ia tetap sabar tentang tingkah laku mereka di padang gurun. Sekalipun mereka jahat, Tuhan tetap sabar. Kedua, Allah telah janjikan akan membangkitkan juru selamat bagi orang Israel dari keturunan Daud, yaitu Yesus. Ketiga, Yesus datang di dunia sebagai keturunan Daud. Ia mati di atas salib, namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yohanes meninggalkan Paulus dan Barnabas dari Perga di Pamfilia, lalu ia kembali ke Yerusalem. Kedua, Paulus dan Barnabas tiba di Antioquia di Pisidia dan mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Ketiga, tingkah laku nenek moyang orang Yahudi begitu jahat, tapi Tuhan tetap sabar. Keempat, orang-orang di Yerusalem meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh sekalipun tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati. Itu untuk menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, Yesus Kristus, Mesias. Aplikasi hari ini. Pertama, jangan meninggalkan dari tugas kewajiban yang Tuhan telah berikan. Markusnya, ini Yohanes, sudah meninggalkan dari Barnabas dan Paulusnya. Namun, siapapun jangan meninggalkan dari tugas kewajiban dari Tuhannya, sekalipun penganiayaannya. Kedua, kapan saja mencari kesempatan untuk memberitakan tentang Yesus. Inilah kewajiban yang paling utama. Ketiga, sabar seperti Tuhan, panjang sabar tentang kita. Ya, Tuhan tetap sabar tentang tingkah laku yang jahat orang Israel, dan sebenarnya sampai sekarang tetap sabar tentang kita juga. Kita juga harus sabar tentang kawan-kawan dan teman-teman pun juga. Keempat, merendahkan diri seperti Yohanes Pembaptis katakan. Ya, harus ingat, Yohanes Pembaptis merendahkan diri di hadapan Yesus Kristus. Kita juga harus usahakan demikian itu. Saya tidak layak, saya tidak apa-apa. Harus begitu.
Akhirnya praktik hari ini, jangan meninggalkan dari tugas kewajiban yang Tuhan telah berikan, dan tetap sabar tentang penderitaan, keaniayaan, dengan ingat Tuhan dan Yesus telah panjang sabar. Kita juga harus panjang sabar dan mengatasi semua penderitaan dan keaniayaan dan semua olok-olokan juga. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.